Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra. Saya di sini akan menjelaskan strategi pembelajaran tentang problem based learning. Jadi, pengertian problem based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Problem based learning diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 dari sebuah sekolah kedokteran bernama MC Master University, Hamilton, Kanada. Setelahnya, banyak sekolah hingga universitas seluruh dunia yang memakai metode pembelajaran dan masih dipakai sampai saat ini. Terus dikembangkan. Metode ini mengarah peserta didik dalam mendapatkan ilmu baru, menggunakan analisis dari berbagai pengetahuan serta pengalaman belajar yang dimiliki. Setelah itu, menghubungkan apa yang dimiliki dengan permasalahan belajar yang diberikan para guru. Pada intinya, pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk memberi pengalaman belajar pada siswa. Proses belajar yang mengutamakan kemampuan analisis terhadap materi pembelajaran dari para siswa secara mandiri menggunakan permasalahan yang nyata untuk dihadapinya. Para peserta didik bisa belajar berpikir secara kritis, kemudian mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mendapat pengetahuan secara mandiri. Dalam strategi pembelajaran problem based learning ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dari peserta didik dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Yang kedua, memiliki pelatihan dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematis, matang, dan terancang sehingga hasilnya positif. Yang ketiga, problem based learning gunakan untuk membantu peserta didik memahami dengan benar peran orang dewasa di kehidupannya. Dan yang terakhir, ada dorongan terhadap peserta didik agar mampu menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, problem based learning ini memiliki kelebihan dan kekurangan saat dijalaninya. Adapun kelebihannya, yang pertama, peserta didik dilatih untuk bisa selalu menggunakan pikiran agar kritis dan bisa terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari peserta didik di dalam kelas dengan mempelajari sambil mempraktekkan. Yang ketiga, adanya sistem pembelajaran ini membuat peserta didik agar terbiasa untuk belajar tetapi menggunakan sumber yang relevan. Lalu yang terakhir, suatu kegiatan pembelajaran secara lebih kondusif dan efektif. Hal ini muncul karena peserta didik diwajibkan untuk aktif. Dan adapun kekurangannya, yang pertama, meskipun merupakan metode pembelajaran yang diandalkan, tapi tak semua materi pembelajaran dapat menerapkan sistem ini. Yang kedua, memiliki waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan materi pembelajaran tergolong cukup lama dan tidak sebentar. Yang ketiga, bagi peserta didik yang belum terbiasa melakukan analisis atau suatu permasalahan, karena tidak semua memiliki keinginan untuk mengerjakannya. Yang terakhir, guru akan kesulitan untuk bisa mengondisikan pemberian tugas. Hal ini muncul jika jumlah peserta didik ada di dalam kelas terlalu banyak. Dan adapun dalam strategi ini ada kemiripan. Ada problem based learning dan ada project based learning. Dalam kedua itu memiliki kesamaan, namun secara umum kedua model pembelajaran ini nyaris sama karena keduanya merupakan sistem pembelajaran yang sama-sama melibatkan keaktifan peserta didik. Yang menjadi perbedaan adalah problem based learning mengutamakan peserta didik agar berpikir secara kritis dan memiliki keterampilan yang kompeten dalam menyelesaikan masalah. Sementara itu, project based learning dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengelola permasalahan hingga dihasilkan untuk nyata.
Problem based learning merupakan sistem pembelajaran yang dapat mengasah keterampilan berpikir, sementara project based learning dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil akademik peserta didik. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang strategi pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.